Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menentang aturan penyertaan materai sebagai syarat dukungan bagi calon perseorangan. Ahok menilai ini akan mempersulit langkah calon perseorangan. KPU menilai syarat penyertaan materai tidak memberatkan karena tidak harus disertakan pada tiap surat dukungan. Sore ini kita akan membahas polemik dukungan bermaterai untuk calon perseorangan. Bersama kami sudah ada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumai melalui sambungan satelit, dan kemudian ada juga pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti, dan ada Singgih Widyastomo dari komunitas teman Ahok. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang juga Pak Hadar. Selamat petang. Pak, jadi saya mau mastiin dulu, semua. betul nih akan ada syarat baru untuk dukungan independen dengan materai. Jadi ini Pak. Tidak ada. Kami sudah memutuskan tidak ada persyaratan baru terkait dengan materai yang harus dilekatkan kepada dokumen dukungan. Jadi yang akan kami lakukan hanya mempertegas aturan tersebut, akan menjadi lebih pasti di mana sebetulnya materai itu diperlukan. Artinya tidak perorangan, tapi kemudian mekanismenya yang diubah. Kabarnya jadi perkelurahan, betul begitu Pak? Sebetulnya pengaturan tentang perlunya atau harusnya materai di dalam dokumen dukungan yang dikumpulkan per kelurahan atau desa itu sudah diatur selama ini. Cuma memang perlu dipertegas kembali agar nanti pelaksanaannya tidak membingungkan. Saya ingin memperlihatkan ada 3 form penting di dalam pengajuan dokumen dukungan oleh bakal pasangan calon perseorangan. Ini adalah 3 form tersebut. Form yang pertama adalah form BKWK. Form yang kedua B1 KWK. Dan form yang ketiga adalah B2 KWK. Di dalam form B KWK, di sini pernyataan bakal pasangan calon yang menyatakan bahwa saya akan mengajukan diri dan saya mempunyai segini banyak dukungan yang tersebar di segini persentase daerah. Yang kedua, itu B1 KWK, ini memuat seluruh nama-nama dari pendukung-pendukung dari setiap bakal pasangan calon per kelurahan atau desa. Dari setiap desa atau kelurahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah rekapitulasi, ini form B2 KWK, dari jumlah pasangan calon, jadi tidak ada nama per nama, tetapi jumlahnya saja per desa berapa, per kecamatan berapa, per kabupaten berapa kalau itu untuk pemilihan bupati wali kota, gubernur, dan kecamatan kalau itu untuk pemilihan bupati wali kota. Nah, pada form yang B1 KWK inilah yang harus dibuat per kelurahan. Jadi kalau sudah dibuat pernyataan per orang, itu cukup disalin saja nama-namanya dengan datanya, tidak perlu ditandatangani lagi karena dia sudah ada form aslinya yang per orang. Nah, pada pernyataan per orang ini kami tidak mengatur karena kami bebaskan kepada bakal pasangan calon untuk membuat sendiri-sendiri. Tidak perlu dibuat materai. Yang perlu dibuat materai adalah di dalam form B1 KWK yang untuk perurahan atau desa. Jadi kalau di dalam form ini ada katakanlah seluruhnya 500 dari satu bakal pasangan calon di kelurahan atau desa tertentu, maka dia harus tanda tangan di bagian bawah, di atas materai. Oke, artinya kalau sekarang Pak Hadar jumlah dokumen-dokumen mekanisme penting. Teman-teman Ahok ini sudah mengumpulkan, artinya tidak dipilah-pilah per kelurahan, artinya sekarang mereka harus di breakdown lagi satu-satu, dikelompokkan satu-satu, begitu ya Pak Hadar ya? Ya, saya kira itu pekerjaan yang tidak terlalu sulit dan saya kira seharusnya demikian. Di dalam peraturan sudah menyebutkan seperti itu, per kelurahan atau desa. Jadi silakan saja sebelum mereka menyerahkan nanti kepada kami di KPU daerah-daerah yang pilkada ini, mereka harus menyusunnya. Ini loh per desa atau kelurahan tertentu, ini kelurahan yang lain, ini kelurahan yang lain. Semua dokumen, baik itu yang dibuat pernyataan per kelompok maupun per orang,
kemudian yang harus disalin di dalam form B1 KWK ini harus dijadikan satu, lampiran KTP-nya atau KK-nya itu juga harus jadi tumpukan secara berurut, itukah yang diserahkan kepada kami. Jadi jangan dong diserahkan kepada kami satu kotak besar, satu mobil, tetapi beramburan semuanya. Artinya ini akan mempermudah proses verifikasi nantinya bagi KPU tentu ya Pak? Memudahkan pemeriksaan. Baik. Tapi kemudian ketika bagi di KPU, awal, Pak Hadar, maaf saya juga potong sebagai dulu. peserta, karena Baik, ketika di awalnya Tidak apa-apa, KPU kemudian melempar wacana soal penggunaan materai per orang, ketika kemudian menyatakan untuk mendukung Ahok, sekarang per kelurahan, apa yang menyebabkan kemudian hal itu berubah, Pak Hadar? saya kira harus dipahami bahwa apa yang kami gagas sebagai draft perubahan ya, belum menjadi keputusan peraturan. Dalam rangka kami menata apa yang diatur selama ini yang sudah diterapkan di pilkada sebelumnya. Karena ketidakjelasan ini materai harus ditaruh di mana. Jadi prakteknya pada pilkada yang lalu itu agak beragam. Kami ingin merapihkan tersebut. Nah, memang ada gagasan yang belum tuntas, yaitu ada materai kalau ada pernyataan per orang. Tetapi kan kami membuka ini sebagai di dalam forum uji publik. Itu adalah prosedur standar di kami kalau membuat peraturan. Jadi kalau ada masukan dari publik yang memang penting mendasar sesuai peraturan, kami tidak ada masalah, kami bisa menerimanya. Selesai acara uji publik di hari Senin, kami melakukan pleno malam hari dan besok paginya, dan kami menganggap ini masukan yang penting dan kami sudah putuskan tidak akan diteruskan gagasan penerapan materai per pernyataan perorangan. Oke, kita ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, tidak diteruskan gagasan untuk per materai per orang. Artinya yang dikhawatirkan Basuki Cahayapurnama akan keluar 6 miliar untuk beli materai, ini sudah hilang. Tanggapan Anda? Ya, saya juga sudah membaca di Harian Media Indonesia ya, bahwa memang akhirnya KPU memutuskan bahwa tidak ada lagi orang per orang ya, tapi per kelurahan. Dan kalau memang itu terjadi, buat saya memang seperti yang dikatakan oleh Bung Hadar tadi, memang untuk menyatukan nama-nama itu akan lebih mudah klarifikasinya ya. Dan kalau memang per orang, itu yang ingin saya akan, kalau memang itu jadi, itu akan saya kritik habis ya. Kenapa demikian? Mengapa KPU baru mengeluarkan aturan itu sekarang? Kan? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bahwa pencalonan bagi calon persorangan itu pendaftarannya kan sudah akan dilakukan tidak lama lagi ya. Sementara teman Ahok ini udah 2 kali paling tidak ya melakukan satu perubahan yang tadinya cuma Ahok saja kemudian menjadi tambah Heru ya, dan ini kalau kemudian ditambah lagi per materai per orang, waduh ini berarti yang ketiga kali. Oke. Pak Ikrar, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak Hadar dan juga Mas Singgi, kita jeda dulu